Yo pemain, kembali lagi bersama saya Abang Lu, Abang Kato. Masih bukan nama sebenarnya teman-teman. Yaps teman-teman, yaps, orang paling ganteng sedunia. Bagaimana? Udah rapi nggak nih saya nih? Waduh, gila. Nah, oke, kembali lagi di konten NHYGS, dimana di sini adalah konten gua, dimana ini adalah konten ngomongin hal yang gue suka. NHYGS, ngomongin hal yang gue suka. Nah, gue nggak bosan-bosannya bilang bahwa ini adalah konten yang bisa dibilang penuh dengan spoiler, penuh dengan gosip-gosip, atau bisa dibilang hal-hal yang random, hal-hal tidak jelas. Jadi saya sudah ingatkan kepada teman-teman ini ya. Jadi konten ini sebenarnya random pembahasannya, tapi saya sudah patok apa yang mau saya bahas, tapi nanti tiba-tiba beda yang saya bahas, susah itu. Ya, jadi mohon maaf teman-teman, saya udah kasih tahu bahwa ini kontennya santai aja. Kita ini santai aja teman-teman. Kita itu perbedaan biasa teman-teman. Jadi teman-teman yang berbeda pendapat dengan saya, tidak usah toksik lah, tidak usah marah-marah. Silahkan komen di bawah teman-teman. Kita nge-talking-talkingnya dengan kita bicara-bicara dengan sangat baik. Nah, oke. Duh, aku capek nih guys. Oke, di kesempatan kali ini gue akan membahas salah satu anime ecchi plus komedi terbaik yang pernah gue lihat sampai sekarang. Ya, gue kasih tahu lagi nih, anime plus komedi. Anime ecchi plus komedi yang terbaik menurut gue sampai sekarang. Nah, anime apa itu? Nanti saya bahas. Nah, gue kasih tahu dulu teman-teman. Ini beda kalau kita bilang anime ecchi plus komedi plus fanservice. Ini beda ya teman-teman. Jadi ini dua hal yang berbeda, karena satu ini ada fanservice-nya, satu ini nggak ada. Ya, jadi tolong di sini gue cuma mau bahas anime ecchi komedi terbaik menurut gue, bukan yang ada fanservice-nya. Jadi yang fanservice itu dosa teman-teman. Tobat, jangan langsung nonton fanservice teman-teman. Opai dada, jangan. Lebih baik kita nonton paha ayam yang sudah digoreng. Saya mau makan Kentucky cuy, kalau ada uang. Oke, nah, apa judul anime ini? Nah, judul anime yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini adalah Sentokai Yokodaimo. Nah, ada yang pernah dengar anime ini? Ada yang pernah dengar? Katanya sih, kalau nggak salah, seingat saya ini anime diangkat dari manga ya, diadaptasi dari manga. Nggak mungkin dong kalau dari LN, tapi tiba-tiba dari LN betulan, saya nggak tahu tuh. Jadi ini adalah anime yang diangkat dari manga. Gue nggak tahu judul manganya apakah sama, ya pastilah sama lah. Nah, di sini gue mau kasih tahu, Sentokai Yokodaimo ini adalah anime yang bisa saya bilang awalnya saya tidak suka. Dalam artian komedi pada anime ini bisa dibilang ya, apa ini? Loh kok begini? Dan pada saat awal-awal saya nonton, saya ingat banget tuh Pak, kalau bukan 2016, 2017, nggak ada rasanya saya saya nonton ini anime teman-teman. Ya kayak gue nonton dan fine, begini aja animenya. Tapi kemarin Pak, tahun 2020 kemarin, nah gue kan itu kan sudah bulan puasa Pak, ya kan, gue nggak ada kerjaan ya kan, libur. Nah di situ gue nonton ini lagi anime teman-teman. Gue nonton lagi ini anime dan wah, ternyata bagus loh ceritanya ini anime loh. Ternyata anime ini harus dinonton berulang-ulang baru kita dapat bagusnya. Mantap ini, mantap. Nah, sebelum kita mulai, gue mau bilang dulu bahwa ini anime ada season 1-nya, ada season 2-nya, dan ada movie-nya 1 Pak. Baru 1, OTW 2. Ada rumoritis yang mengatakan bahwa coming soon 2021 ini movie-nya yang kedua akan muncul. Tapi saya sih jujur mau season 3 Pak. Anime ini lebih cocok season 3. Kita butuh season 3 sekarang. Tulopru, tolong season 5 Anda. Saya menunggu bagaimana helmnya Rito. Nah, kok bala bahas Tulopru? Kita bahas di sini. Nah, season 1 anime ini terdiri dari 12 episode plus 8 OVA. Season 2-nya ini terdiri kalau bukan 12 atau 13 episode plus OVA 10 episode Pak, dan 1 movie. Nah, seperti tadi gue bilang, movie-nya tuh 2020 ya kalau nggak salah ya. Mantap sih. Nah, oke, udah siap spoiler. Tapi gue usahain nggak kasih keluar spoilernya deh. Tapi udah siap. Nah, kalau udah siap, mari kita mulai. Oke, di pembahasan kali ini gue akan membahas 3 poin aja. Itu adalah cerita komedi ecchi pada anime Sento Yokodaimo ini. Nah, langsung aja kita ke cerita. Cerita pada anime ini bisa dibilang adalah cerita yang lumayan simple, dimana ada
ada seorang remaja bernama Suda yang masuk ke SMA khusus wanita yang berubah menjadi sekolah umum. Apa maksudnya, Bang? Maksudnya ini adalah bahwa ini awalnya sekolahnya yang mau dimasuki sang tokoh utama atau Suda ini sebenarnya adalah sekolah wanita, tapi karena ada peraturan baru mungkin dari pemerintahnya atau ya dari autor lah ya. Ya, jadi anime ini menjadi umum, jadi laki-laki dan perempuan bisa mendaftar di sini, nggak khusus lagi untuk perempuan. Nah, anime ini akan berfokus pada cerita Suda dan bersama anggota-anggota OSIS lainnya. BTW Suda di sini jadi anggota OSIS ya, wakil ketua OSIS kalau nggak salah. Nah, ini akan berfokus pada Suda dan kehidupan random bersama OSIS yang ditemani oleh dua orang, satu otaknya mesum, satu otaknya kotor, ada satu di situ loli. Mohon maaf Zuzu, jangan pukul saya. Bukan Zuzuzu ya, itu lagu gitu. Ini nama karakternya Zuzu yang kayak loli, ber-IQ 180, Pak. Nah, inilah kehidupannya mereka di mana ya penuh ya kejutan dan bisa dibilang ya kadang begini, kadang begitu. Nah, bagaimana cerita anime ini menurut saya? Cerita pada anime ini menurut saya adalah cerita yang simple. Kenapa saya mengatakan simple? Karena mudah dipahami. Anime ini benar-benar mudah dipahami, teman-teman. Ya intinya ya santai aja kita menonton. Waduh, kok malah bahas santai? Simple ceritanya. Menurut saya lumayan simple karena bisa dibilang saya sudah biasa nonton anime yang ya sejenis seperti ini tapi beda. Dalam artian Slice of Life, gue tuh sering banget nonton anime Slice of Life dan gue suka sekali cerita yang simple. Saya tidak suka sekali cerita yang bikin pusing, Pak. Kehidupan saya sudah susah, disuruh pikir lagi nontonnya, Pak. Aduh, jangan ya. Kedua, bagaimana pendapat kedua? Di sini menurut saya cerita pada anime ini random, Pak. Bukan random lagi, Pak. Emang anime ini temanya memang random, Pak. Di dalam satu episode, teman-teman saya kasih tahu, teman-teman akan menonton banyak cerita. Mulai mungkin ada 3, 5, 4, mungkin 8 cerita satu episode, teman-teman. Itu random aja ditaruhnya itu ceritanya, teman-teman. Hebat kali. Suka kali aku lihat ceritanya ini random, benar-benar ya. Dan enggak terduga cerita-ceritanya, teman-teman. Terkadang ceritanya begini, lo kok tiba-tiba begini, tiba-tiba patah begini, tiba-tiba ceritanya banyak lah. Enggak bosan teman-teman nonton ini karena tidak akan lepas dari hal randoman dari tokoh-tokoh pada anime ini yang benar-benar randomnya itu yang kagak jelas. Ada yang begini, ada yang begini ya, nanti kita bahas lah. Nah, dan terakhir di sini bagaimana pendapat gue tentang ceritanya, itu adalah ceritanya santai. Tadi gue bilang santai kan? Nah, di sini gue taruh santai. Kenapa gue bilang santai? Karena ya nggak perlu musingin ceritanya, teman-teman. Nggak perlu pusing teman-teman nonton ceritanya. Karena ya kembali lagi ke poin kedua, random. Anime ini random, jadi santai. Teman-teman yang udah bosan sama anime-anime yang ecchi, yang kayak opai doang, dada doang, atau bisa dibilang bosan dengan anime-anime gelut, anime-anime yang penuh darah, Sento Yokodoimo ini bisa dibilang anime yang wajib teman-teman nonton. Apalagi ya lu yang maunya bersantai doang, Pak. Sudah capek-capek kerja tugas, capek-capek melalui hari yang berat, mau nonton anime santai. Nah, Sento Yokodoimo ini menjadi salah satu pilihan saya untuk Anda, Pak. Jadi teman-teman ya silahkan nonton. Saya tidak peduli teman-teman mau cari di mana, apakah dicari di website andalan-andalan kita, atau mau teman-teman kalau punya uang silahkan beli VCD Blu-ray-nya, DVD Blu-ray-nya atau gimana kah? Fisik kah? Saya nggak tahu sih ini anime ini sebenarnya fisik atau apa sih, tapi kayaknya fisik ya. Tapi ya bodo amat lah. Terserah ya. Oke. Kita di sini masuk ke komedinya, atau bisa bilang poin kedua pada pembahasan kali ini. Nah, komedi pada anime ini bisa dibilang adalah komedi yang ini harus dinonton ulang-ulang, teman-teman. Jadi teman-teman yang menonton pada cuma nonton anime ini satu kali doang, pasti ya saya yakin dan percaya Anda ndak akan paham komedinya, Pak. Apalagi teman-teman ndak paham dunia perhentaian dan dunia perheci-hecian dalam dunia yang kelam ini, teman-teman. Kalau teman-teman nggak paham, jadi susah ini komedinya dapet. Nah, teman-teman harus nonton berulang-ulang kali, atau bisa dibilang lu paham lah komedi yang ada di Jepang lah, dan lu biasa nonton komedi Jepang. Karena komedi pada anime Sento Yokodomo ini bisa dibilang agak sulit dicerna pada saat awal saya nonton, karena pada saat itu literasi perhentaian saya belum banyak, Pak.
Ya, jadi tobat. Jangan kok bangga bahasa hentai. Jangan bangga bahasa hentai. Jangan bangga membagikan kode karena Anda meminta teman-teman Anda mengajak orang masuk neraka. Jangan seperti itu ngomongnya, jangan. Aduh, mana ceramah. Intinya jangan nonton hentai. Ya, saya sih nggak nonton ya. Mengurangi ecchi, apalagi anime ecchi saya sudah mengurangi teman-teman. Tapi ya ini ecchinya beda. Nanti kita bahas ecchinya anime ini lah. Ya, komedi ini bisa dibilang anime yang komedi khusus di negara Jepang. Nah, apa itu komedi khusus di negara Jepang? Nah, maksud saya di sini ialah Sentokai ini benar-benar kental banget komedi Jepangnya teman-teman. Benar-benar kental banget. Nah, gue udah search di Google dan gue udah cari-cari di Google, dan apa yang saya cerna dari animenya ya, ini komedi yang bernama Manzai. Kalau gue cari di Google, yang tadinya gue kira Tsukuyomi sama bokeh. Awalnya gue kira itu teman-teman, tapi ternyata ini komedi yang bernama Manzai atau Manzar, dialog Manzar atau Manzai. Nah, apa ini komedi Manzai? Komedi Manzai ini adalah komedi yang dibawakan oleh dua karakter lucu dengan tempo lawakan cepat. Jadi teman-teman, saya kasih tahu, benar-benar anime Sentou Yakodomo ini benar-benar mengadaptasi tempo lawakan cepat, dimana punchline-nya itu kayak pak gitu. Kalau kita bicara stand up komedi itu kayak ditumpuk. BTW saya bisa stand up komedi, tapi dulu ditumpuk teman-teman. Jadi misalnya misalnya komedinya garing, dihantam lagi dengan komedi yang nggak terduga dan hal yang kayak what? Kayak otak kita berpikir baru ketawa gitu. Nah, apa ya? Pada anime ini atau memang pada anime ini atau bisa dibilang biasanya memang komedi Manzai ini benar bisa dibilang adalah komedi yang bermain juga. Bermain dalam kesalahpahaman antar dua karakter. Jadi komedi cepat dan kesalahpahaman antar dua karakter yang bernama itu kalau nggak salah bokeh dan Tsukuyomi. Nah, gua nggak tahu di sini kalau bahasa Indonesianya ya, kalau nggak salah si cerdas sama si bodoh gitu loh kalau istilah-istilah animenya yang diartikan sama tukang supnya ya. Ini si cerdas saya sama si bodoh. Gua nggak tahu sih, kayaknya si cerdas itu mungkin Tsukuyomi dan si bokeh itu si bodoh teman-teman. Tolong kalau saya salah, mohon maaf kalau saya salah, tapi emang seperti itu teman-teman. Nah, intinya salah satu di antara mereka akan memberikan umpan komedi, di mana nanti si B ini akan memakan komedi tersebut atau bisa dibilang mendelivery komedi tersebut. Bisa kebalik, bisa juga kagak gitu loh. Intinya kayak begitulah komedi Manzai yang bisa dibilang ya komedi yang berkesinambungan, dan komedi ini sudah banyak diterapkan di banyak anime teman-teman. Tapi khusus untuk Sentokai Yakodomo ini bisa dibilang kental banget pak Manzai-nya. Apalagi Manzai-nya di sini komedi lawakan yang memang ya ecchi 18 ke atas lah kalau saya bilang lah. Ini adalah yang cocok banget lah untuk kita nonton. Tolong yang nonton anime ini sudah 18 ke atas. Jangan kayak saya, nakal dulu ya. Jangan. Teman-teman sabar dulu, 18 ke atas dulu. Sebenarnya ratingnya ditulisnya 17R, tapi gua sebut aja 18 ke atas. Jadi teman-teman jangan nonton anime ini kalau masih di bawah umur ya kan. Barusan 14 tahun sudah jadi wibu Anda. Aduh, tolong jangan. Generasi kita, Pak. Jangan jadi langsung tiba-tiba jadi sad boy. Gue banget. Jangan dulu, main kelereng dulu deh. Jangan main Free Fire terus. Oke. Di sini poin terakhir pada pembahasan kali ini, gue nggak terlalu dalam banget sih bahas ini anime mulai dari karakter kagak, karena ya maunya saya ya seperti ini. Hal yang gue suka kan apa ya, jadi apa yang gue bahas ya apa itu juga kontennya jadi. Nah, oke, kita masuk ke poin terakhir yaitu bernama ecchi-nya. Bagaimana pendapat saya ecchi pada anime ini? Nah, ecchi pada Sentokai Yakodomo ini bisa dibilang adalah menurut saya ecchi yang benar-benar keras dalam artian berbeda kerasnya yang kalau kita bilang anime fans service gitu ya, dimana memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, yang hal-hal yang vulgar, benar-benar vulgar 18 ke atas ini kayak anime hentai aja, hard ecchi. Ini beda teman-teman. Menurut saya anime Sentou Yakodomo ini benar-benar anime ecchi keras yang
bisa dibilang akan bermain di daerah apa ya, kemampuan berpikir dan kemampuan kamu menanggapi komedi yang bisa dikenakan oleh anime ini, atau bisa dibilang dilemparkan. Jadi teman-teman kalau mau nonton anime ini, teman-teman harus tahu atau bisa dibilang wawasan Anda akan bertambah pada anime ini teman-teman, terutama wawasan 18 ke atas. Hal-hal begituan, mulai dari alat-alat, istilah-istilah Jepang, sampai istilah-istilah yang di barat digunakan, benar-benar wow. Bahkan di situ ada BDMS, karakter ada yang lucu lah ini anime lah kalau kita bicara komedi. Kalau kita bicara ecchinya ya, mainnya beda teman-teman. Nggak main opai, nggak main pegang-pegang, nggak jatuh kayak begini, nggak. Anime ini benar-benar akan bermain di permainan pikiran, dimana ya kalau lu bisa paham komedinya ya kena, kalau lu nggak bisa paham komedinya ya nggak kena. Ini yang dibilang kalau saya, menurut saya ini komedi yang tumpuk-tumpuk, pak. Wah, seperti tadi gua bilang. Begitulah. Oke. Bagaimana ecchi pada anime ini menurut saya? Nah, ecchi pada anime ini menurut saya tidaklah monoton. Benar-benar tidak monoton. Gue tadi udah beberapa kali bilang bahwa anime ini tidak akan menampilkan opai yang berlebihan. Adegan-adegan yang tak senonoh berlebihan, dalam artian di sini ada batasannya. Ada shieldnya, ada segel yang tidak bisa dibuka oleh anime ini. Tapi batasan-batasan tersebut bisa dibilang pada anime ini diambil dari dia membuka segel tersebut, tapi dalam artian masih bisa terjaga ecchinya. Jadi ini benar-benar anime ecchi yang benar-benar akan menguji teman-teman bahwa apakah teman-teman paham tentang dunia 18 ke atas atau tidak. Ya, intinya nalar kita bukan nalar sih, maksudnya dalam kemampuan kita dalam mengetahui hal-hal akan diuji teman-teman. Kalau menurut saya, benar-benar saya diuji jika menonton anime ini, karena susah pak paham komedinya kalau teman-teman nggak tahu istilah-istilah 18 ke atas. Ya tidak apa-apa tahu istilah-istilah, tapi jangan melakukan. #2021 Sahid. Oke. Yang terakhir di sini, menurut saya, pendapat saya pada ecchi anime ini adalah bisa saya sebut ecchi pada anime ini berkualitas. Loh, apa itu ecchi berkualitas? Mungkin teman-teman pusing. Ini bahasa saya sendiri, ecchi berkualitas. Apa itu ecchi berkualitas teman-teman? Ecchi berkualitas itu adalah anime yang bisa dibilang anime yang dikonsumsi oleh otong Anda, atau bisa dibilang anime ini khusus untuk otong-otong Anda, burung-burung Anda. Tapi selain itu juga kita bisa petik hal yang bagus dalam anime ini. Bisa dalam artian ya menguji otak kita. Ya intinya kayak begitulah. Intinya anime ini, nah gue perbaiki kata-kata gue bagaimana ya. Anime ini anime ini selain untuk meremajakan bagian bawah para pria ataupun wanita mungkin, tapi anime ini juga bisa dibilang anime yang akan membuka wawasan kita tentang hal-hal baru yang sebenarnya ya nggak perlu kita tahu, tapi ya nggak apa-apa kita tahu. Paham gak sih maksud gua? Intinya kayak begitulah. Intinya anime ini ya bukan ecchi yang kayak ecchinya kayak tak kimochi tidak. Anime ini bisa dibilang ya akan bermain di otak lu teman-teman. Jadi ada pemahaman yang bisa kita bahas ya. Contoh simple lah, kalau teman-teman pernah nonton anime Golden Boy. Kalau ada yang pernah nonton Golden Boy, itu anime benar-benar ecchi pak. Ecchinya keras lagi. Bukan keras dalam artian yang Sento Yakudomo ya, keras dalam artian ya ini mah hard ecchi ya. Enggak, belum sampai sih, tapi anime Golden Boy tersebut bisa dibilang akan memberikan kita wawasan tentang memotivasi, wawasan tentang hal-hal yang bisa memotivasi kita, bisa memotivasi kita teman-teman. Nah, paham nggak tuh bahasa gue tuh? Intinya ialah ecchi berkualitas itu adalah anime yang bagus banget ya. Ecchi yang benar-benar bermanfaat bagi kita. Selain banyak dosanya, ada juga manfaatnya. Ya, setidaknya ada yang bisa kita ambil dari banyaknya dosa, daripada tidak ada yang bisa diambil positifnya. Bahaya itu pak.
Jadi tolong jangan dinonton kalau takut dosa. Tapi enggak sih, kayaknya sih santai aja sih gue nonton mah. Tapi jangan jangan deh, gue kasih tahu, jangan kalau memang teman-teman enggak mau nonton. Apa sih? Oke, mungkin teman-teman hanya sampai di sini aja pembahasan kali ini tentang NH, tentang Sentai Yokodemo ini dan tentang NHGGC ini. Mungkin cuma sampai di sini aja teman-teman. Gue harap teman-teman suka dan gue harap kalian bisa mengerti apa yang gue maksud, apa yang gue ceritain di sini. Ya kalau tidak mengerti ya tidak apa-apa, mungkin ini bisa menjadi obat tidur Anda ya. Karena ini lumayan sedikit panjang, nggak sepanjang Goblin Slayer sih yang NHX ya, NHYGS yang pertama nggak sepanjang itu, tapi ya bisa dibilang seperti itulah. Mungkin teman-teman gue hanya mau bilang hanya ini aja. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman suka ya. Atau teman-teman ingin komen-komen di bawah, silahkan. Nanti gue kalau gue bisa gue balas. Tapi gue sih jujur sih teman-teman nggak tahu cara balas komen sih. Gue taunya love doang. Nah, oke. Gue hanya mau bilang salam damai dan jangan lupain gue. Seperti biasa, minum dulu Gan. Mantap. Dadah.